Ada 3 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Dan yang terpisah di antara itu adalah bulan Muharram. Dari keempat bulan ini yang memegang peran penting dalam sejarah kehidupan para nabi adalah bulan Muharram. Hampir semua rentetan sejarah para nabi selalu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam meminta ampun atas segala khilaf dan dosa 10 Muharram. Nabi Musa membelah lautan terjadi pada bulan Muharram, melepaskan bangsa biadab Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam lautan api, diselamatkan oleh Allah, terjadi juga pada bulan Muharram. Inti daripada bulan Muharram ini adalah taubatan nasuha. Tema yang kita angkat pada malam ini adalah berdasarkan daripada taubat, meninggalkan kebatilan menuju rahmatul hidayah. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, menguak rahasia fitrah hidayah manusia itu tidaklah mudah. Orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hal yang mudah. Tidak seperti membalik telapak tangan. Kalau kita balik dengan orang yang murtad dari Islam, itu perbedaannya antara langit dan bumi. Mengapa ada orang yang masuk Islam dari agamanya kafir, dan mengapa orang murtad kepada kekafiran? Itu kajian ilmiahnya. Tidak ada orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratin mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi untuk mendapatkan agama Islam itu hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang sudah selamat. Bahkan Nabi SAW menambahkan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ana Muhammad Rasulullah haramullahu naro alaihi. Siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan saya, kata Nabi, adalah utusan Allah, maka haram bagi mereka neraka jahanam. Enteng sekali, gampang sekali kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mudah memang diucapkan. Tapi untuk mempertanggungjawabkan Islam ini tidaklah seperti itu. Tidaklah mudah untuk mempertahankan iman Islam. Coba ibu bapak bayangkan, berapa tahun umat Islam terpuruk dalam keterpurukan sampai pada hari ini. Padahal Islam di Indonesia ini terkenal sebagai Muslim penduduknya terbesar di dunia. Dunia tahu bahwa Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Tapi mengapa hari-hari terakhir ini agama Islam itu semakin terpuruk? Bukan hanya ancaman orang-orang kafir, tetapi banyaknya kaum munafik di dalam Islam. Orang menjual akidah, kemudian murtad keluar dari Islam. Hanya 2 persoalan. Orang yang murtad dari Islam itu kalau bukan lapar berarti orangnya bodoh. Orang yang masuk Islam, orang-orang yang mengkaji Islam secara ilmiah. Laqad ansalna ayatin, kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Allah sangat tahu kepada siapa yang hendak Allah berikan hidayah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu.
Jadi tidak sembarang orang yang bisa masuk agama Islam. Kaum-kaum saintis, orang-orang cerdas, orang-orang jenius di benua Amerika, di benua Eropa, Asia, Afrika, mereka masuk Islam dengan meninggalkan kekafiran mereka berdasarkan kemampuan, ketajaman, kecerdasan mereka. Ibu bapak bersyukur hidup di kampung, di desa begini. Ibu bapak mendapatkan iman Islam. Orang-orang di luar sana, mereka menghubungkan keilmuan, kemampuan mereka dengan apa yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Makanya Allah katakan, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Nah, oleh sebab itu umat Islam tidak hanya masuk Islam, mereka harus memahami kebenaran Islam, memahami kebenaran Al-Quran, memahami sunnah-sunnah Rasul, hadis. Itu sehingga keislaman mereka memang betul-betul kuat. Tapi itu tidak menjadi ukuran, karena orang-orang yang menghancurkan Islam di akhir zaman ini adalah mereka yang mengerti Islam. Nabi SAW ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian, ibu bapak perhatikan baik-baik. Ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al-ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Kalau sudah bicara ulama berarti ilmunya Islam tinggi. Ulama yang lalai. Siapa ulama yang lalai? Berilmu mereka tetapi tidak mempunyai akhlak. Cerdas mereka, pintar mereka, menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, menyampaikan hadis, mereka tidak salah. Tetapi kehidupan yang ada dalam pribadi mereka mampu digoyang oleh kehidupan dunia, hubud dunia, roksu kuli khotiat. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Begitu ada ajang pemilihan presiden, beliau mau menjadi wakilnya Jokowi. Masih lebih bagus Prabowo jadi menteri, karena Prabowo bukan ulama. Ini yang membuat Islam terpuruk. Sementara di sisi yang lain banyak ustadz-ustadz, banyak mubalik-mubalik yang penakut berbicara tentang Islam. Konteks daripada dakwah ini hanya 2, amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan yang ma'ruf, berantas yang mungkar. Itu dakwah. Orang yang masuk dari kafir kepada agama Islam namanya apa? Namanya apa? Mu'alaf. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin. Orang yang dari kafir masuk Islam namanya mu'alaf. Betul itu atau salah? Betul. Orang yang keluar dari Islam namanya murtad, orang yang masuk Islam namanya muhtad, bukan mu'alaf. Innalazina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Itu mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk hatinya. Perhatikan ibu bapak, mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Kalau yang dibujuk belum tentu betul-betul masuk Islam. Makanya banyak orang dari masuk Islam dia murtad lagi karena namanya mu'alaf, hanya dibujuk. Orang yang masuk Islam dari kafir sesuai dengan keterangan kitab suci Al-Quran bukan mu'alaf ibu bapak. Mu'alaf itu dalam bahasa Arab artinya orang yang dibujuk hatinya. Orang yang mendapat petunjuk masuk Islam dari agama kafir namanya muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk,
maka mereka adalah muhtadin, bukan murtadin. Murtad yang keluar, yang masuk adalah muhtadin. Barang siapa yang kami sesatkan, kata Allah, maka kami katakan mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi orang yang murtadin itu orang sesat. Orang yang dari kafir masuk Islam namanya muhtadin, orang-orang yang beruntung. Bersyukur ibu bapak, saya kemarin ceramah di satu pulau tanggal 4 Agustus. 3 hari lalu saya menyeberang sungai. Kami menyeberang sungai pergi ke desa Koto Lama, menaiki sampan perahu yang kecil, melewati pinggiran-pinggiran sungai, sampailah kami di Koto Lama. Ada 2 desa yang berhadapan, satu Koto Baru, satu Koto Lama. Mereka mengatakan kepada kami, kehidupan kami di desa ini, Ustadz, kalau sudah jam 8 kami sudah tidur. Tidak ada lagi aktivitas karena kami hidup di pinggiran sungai. Tidak ada hiburan, tidak ada mall, tidak ada pertokoan, tidak ada terminal. Kami hidup sebagai orang yang ada di kampung. Dan kami sangat bersyukur Ustadz bisa datang ke sini. Sama dengan yang dikatakan oleh tadi sekretaris desa, sama yang dikatakan tadi oleh Bapak Ketua Masjid. Saya mau peringatkan kepada Pak Sekretaris Desa dengan Pak Ketua Masjid, insya Allah kami tidak pernah merasa diri kami ini Ustadz nasional, Ustadz kondang, Ustadz internasional, sehingga membedah-bedahkan antara satu Ustadz dengan Ustadz yang lain. Tidak ada Ustadz terkenal, tidak ada Ustadz kampung, tidak ada Ustadz desa yang akan dinilai oleh Allah. Bagaimana keikhlasan seorang Ustadz dalam menyampaikan dakwah fisabilillah. Saya kemarin bukan cuma sampai di Lubuk Agung, sampai di Sungai Sari. Itu jalannya minta ampun, terlempar-lempar istri anak saya. Dan inilah nilai daripada pahala kita berdakwah. Untuk menjawab tantangan umat, untuk memberikan solusi kepada umat Islam, sekaligus memberikan motivasi kepada umat Islam. Saya katakan di Koto Lama, Anda tinggal di desa, Anda tinggal di tempat terpencil, Anda tidak pernah sadar bahwa Anda mempunyai harta yang sangat besar tersimpan di dalam jiwa, pikiran, dan seluruh aspek kehidupan Anda adalah iman Islam yang tidak bisa ditukar dengan nilai materi apapun di dunia ini. Allahu Akbar.